Selanjutnya, mengenai kapan seseorang tersebut bisa dikatakan bermaulid atau melaksanakan maulid. Sebelum kita ketahui kriteria orang yang bermaulid itu seperti apa, kita harus tahu dulu tujuan daripada mengadakan maulid, merayakan sebuah maulid itu bagaimana, apa. Ternyata salah satu tujuan tidak lain hanyalah ingin mengungkapkan rasa bangga, rasa takzim, rasa bahagia karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah ke muka bumi ini. Dengan kebahagiaan tersebut diungkapkan lewat ibadah, lewat sholawat, lewat seiran, pujian pada Nabi, diungkapkan dengan membaca Al-Quran, diungkapkan dengan puasa. Ungkapan kebahagiaan tersebut bisa menjadi sebuah perayaan bagi diri kita bahwa kita memang punya kebahagiaan, punya rasa bahagia karena Nabi diutus dan Nabi dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi bisa dikatakan bermaulid jika melakukan hal-hal yang mana hal tersebut timbul dari rasa bahagia, ungkapan bahagia, merealisasikan kebahagiaan menjadi bentuk sebuah ibadah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca maulid Nabi, dan lain sebagainya. Hal itu direalisasikan tujuannya untuk takziman, ikroman, kemudian mengungkapkan kebahagiaan kita karena Rasulullah telah lahir ke muka bumi. Tidak harus dengan hal yang mewah, tidak harus merayakan hal mewah, tidak harus mengundang begitu banyak orang, tidak. Yang penting ada ungkapan kebahagiaan dan ungkapan tersebut direalisasikan oleh diri kita, baik itu melakukan ibadah puasa, baik itu melakukan ibadah sholawat, ibadah membaca Al-Quran, membaca sholawat dan lain sebagainya. Semua ditujukan terhadap kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang faidah orang yang bermaulid, apakah ada yang memang menyebutkan faidah ketika bermaulid seperti ini? Ketika mengadakan maulid maka akan memperoleh seperti ini. Salah satu ulama, nama beliau adalah Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang berkumpul guna untuk membaca maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, mengundang orang, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat guna untuk mengadakan atau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka balasannya, kata beliau, ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang punya amal baik, orang-orang yang tercatat punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan dalam kitab I'anatut Thalibin diungkapkan bahwasanya ketika ada orang yang bermaulid maka akan diberi keamanan, akan diberi rasa aman di tahun tersebut dan memperoleh kebahagiaan karena telah mengungkapkan rasa bahagianya dilahirkannya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Kemudian salah satu pertanyaannya adalah tentang faidah, apakah ada dalil mengenai faidah sesuatu yang dibacakan maulid. Sebelumnya ada di sebagian daerah yang memang menjadikan sebuah adat istiadat ketika merayakan maulid Nabi, selain
di depan para hadirin diberi suguhan, ada kalanya meletakkan uang atau semacam barang dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk mengharapkan barokah. Barokahnya dibacakan maulid, dibacakannya sholawat, sehingga dirham uang tersebut dijadikan sebuah simpanan. Maka dalam hal ini ulama menyampaikan, memang ada statement dari ulama, orang yang meletakkan dirham dan lain sebagainya, kemudian dibacakan maulid pada dirham tersebut, kalau sekarang pada uang tersebut, dan dicampurkan uang tersebut, dirham tersebut pada uang yang lain, pada harta yang lain, maka barokah karena dirham atau uang tersebut dibacakan maulid, maka hartanya akan mendapatkan kebarokahan. Ada juga yang mengungkapkan dalam kitab Al-Wasail fi Syarhi Sama'il, karangan beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan bahwasanya ketika ada rumah, ada masjid, ada sebuah tempat yang mana rumah, masjid, tempat tersebut dibacakan maulid, maka tempat tersebut, tempat yang dibacakan maulid tersebut akan senantiasa dikelilingi oleh para malaikat, diberi rahmat oleh para malaikat, dikelilingi oleh malaikat dengan artian penduduk rumah tersebut diberi rahmat lewat malaikat yang menyebarkan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Ini salah satu faidah rumah, benda dan lain sebagainya ketika dibacakan maulid. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad tentunya kita harus punya kebahagiaan, punya rasa bahagia, ungkapkan kebahagiaan kita lewat ibadah, lewat apa saja. Yang penting hal tersebut dijadikan sebuah realisasi hati kita karena bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Karena kita yang beragama Islam, kita yang umat Nabi pantas untuk mendapatkan syafaat beliau. Kenapa? Karena seorang kafir pun seperti Abu Jahal, beliau masih mendapatkan keringanan siksa karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi, lebih pantas ketika memang punya bahagia dalam hati kita dan diungkapkan lewat mengadakan maulid dan lain sebagainya. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa memberi kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.